azan. Bagi-bagi tugas kayak gitu ya. Azan itu sebagai doa, nelpon pemadam itu sebagai ikhtiar, usaha. Karena kita orang Islam itu kan diperintahkannya menyimbangkan dua, antara usaha dan doa. Kalau cuma usaha tapi enggak doa namanya sombong. Kalau hanya doa tapi tidak usaha namanya bohong. Lah kalau ada kebakaran yang azan ya, tapi ada yang megang handphone. Ini megang handphone malah di videoin doang. Yo lunas. Ludes. Yo ada yang megang handphone, nelpon pemadam, ada yang azan. Untuk memadamkan, siapa tahu kebakaran itu azabnya Allah. Karena musibah yang terjadi itu kan kemungkinannya ada tiga. Kemungkinan yang pertama azab, kemungkinan yang kedua teguran, kemungkinan yang ketiga ujian. Kalau ada musibah itu kemungkinannya ada tiga. Kemungkinan pertama adalah ujian, apabila musibah itu menimpa orang-orang baik. Orang baik kok rumahnya kebanjiran, rumahnya kebakaran, itu adalah ujian. Nabi Ayub alaihi salam orang baik, wong nabi, nyatanya diuji oleh Allah, semua kekayaannya kebakaran, habis. Anaknya semua 13 meninggal, harta benda ludes, anaknya pada meninggal, istrinya dulunya 3, yang 2 kabur, tinggal 1. Kemudian diuji oleh Allah sakit 18 tahun. Padahal ini nabi, orang baik. Lah kalau orang baik ketimpa seperti itu namanya ujian. Yang kedua ada kalanya itu teguran. Ini menimpa orang yang baik ya, STMJ lah pokoknya. Sholat ya terus, maksiat ya jalan. Pokoknya kanan kiri oke. Ngaji yo hayo, gosip yo hayo. Borongan lah pokoknya, sedekah yo rajin, kadang nilep duit laki yo. Lah memang bener, ada riwayat di zaman Nabi itu ada seorang ibu yang lapor ke Rasulullah. Itu suaminya terkenal pelitnya, naudzubillah. Kalau bahasa sekarang pokoknya asal pagi si istri itu wajib bikin proposal. Ibu ini wajib bikin proposal, beras berapa liter, cabai 5.000 umpama, sayur-sayuran 10.000. Wes pokoknya tiap pagi itu bikin proposal. Proposal diajukan, kalau perlu dicoret. Akhirnya sering ngasih uang belanjanya itu nggak cukup. Akhirnya si istri itu sampai pusing. Padahal hidupi anak, lah si suami ini kalau makan nggak enak marah-marah. Tapi nggak mau ngasih duit. Ada yang model begini ya. Pengen suaminya, pengen istrinya cakep tapi nggak mau modalin. Pengen makan enak tapi ngasih duitnya. Walid. Lah akhirnya Rasulullah ya tadi, ya udah silahkan ambil sesuai dengan kebutuhan. Ini jangan disalah maknai lo ya. Yo enggak, pokoknya sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Mau banyak mau dikit, sesuai kebutuhan. Tapi kalau sampai bikin proposal ya kebangetan lah ya. Nah, ketika ada orang yang tadi itu kanan kiri oke, ibadah rajin, maksiat ya tekun. Kalau dia ketimpa musibah itu namanya teguran. Ditegur oleh Allah. Kamu ini ngaji rajin, pasang togel ya iya. Lah iya wiridan rajin, gosip kok ya rajin. Ketika ia ketimpa musibah itu namanya teguran.
Lah kalau musibah menimpa orang-orang yang kurang ajarnya, naudzubillah, itu namanya azab. Sholat enggak, ngaji enggak, sama tetangga enggak ada yang akur. Tetangga semuanya dimusuhin, depan, belakang, kanan, kiri, kalau perlu atas bawah. Ya tinggalnya di rumah susun kan atas bawah kan. Tinggalnya di apartemen rumah susun kan atas bawah. Semuanya nggak ada yang akur. Lah tiba-tiba rumahnya kebakaran. Tetangga ngeliat enggak? Rasain. Oh kesel tetangga ya. Lah kalau itu kok terus dia bikin status, hari ini saya diuji. Ya bukan diuji, diadab. Orang yang kelakuannya kayak begitu, hubungan dengan Allah nggak baik, hubungan dengan sesama manusia nggak baik, kok dia ditimpa musibah, itu namanya azab. Kalau kita nih kira-kira kalau ketimpa musibah bagian yang mana? Maunya diuji. Maunya ya? Ujian. Ujian, teguran, apa? Azab. Ujian ya. Oh, berarti kita orang baik ya? Ya iya, harus pede lah ya. Iya, harus pede daripada kita ngaku orang jahat. Pesimis amat, giliran ngaku orang baik sombong amat. Lah terus gimana? Lah ketika satu kampung, satu wilayah di situ dikumandangkan azan, maka Allah akan mengamankan kampung tersebut dari azabnya. Berarti kalau masih ada yang azan, berarti di situ kampung ya kampung baik lah ya. Kalau seandainya nggak baik ya tadilah STMJ kanan kiri oke. Nah, berarti kan bukan azab ya, teguran. Kalau seandainya kampung itu tertimpa musibah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malik bin Sa'sa'ah. Rasulullah bersabda ngomong ke seorang sahabat namanya Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Idza kunta fi ghanamika au badiyatika. Ini berarti Malik bin Sa'sa'ah ini seorang peternak, seorang penggembala, seorang tukang angon, cah angon kalau orang Jawa. Idza kunta fi ghanamika, ketika engkau berada di tengah-tengah kambing, wedhus, tengah au badiyatika, atau engkau berada di padang rumput, fa'adzanta lis-sholati, kemudian engkau kumandangkan azan untuk sholat, farta' sautaka, dan engkau mengeraskan suaramu. Lah kalau azan ya tentu dikeraskan suaranya ya. Kurang keras aja pakai ini ya. Masih kurang keras, toanya taruh di atas. Masih kurang keras, beli yang baru. Cuman kadang dipanggil kayak apa yang datang, orangnya ya itu aja. Lah iya, orangnya ya itu lagi, itu lagi. Ya karena memang kuping itu untuk mendengar, tapi kadang kalau panggilan azan itu enggak kedengeran. Masalahnya itu enggak kedengeran. Biar pakai toa suaranya kenceng, enggak kedengeran. Farta' sautaka bil adzani, maka keraskan suaramu dengan kalimat adzan itu. Fa innahu la yasma'u sautal mu'adzin insun wala jinnun illa syahida lahu yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya tidaklah mendengar suara adzan dari muadzin itu jin atau manusia, kecuali menjadi saksi untuk muadzin itu yaumal qiyamati, di hari kiamat. Maksudnya kalimat adzan yang dikumandangkan oleh muadzin itu setiap kali orang yang mendengar nanti di akhirat, di hari kiamat akan jadi saksi bahwa orang yang mengumandangkan azan itu orang yang ngajak tadi, mimman da'a ilallah, orang yang ngajak.
Makanya semakin dikencengin suara ke atas kan semakin banyak yang dengar. Lah sementara orang-orang itu mau mendatangi atau enggak itu kan urusan masing-masing. Yang penting udah ngajak. Lah kalau ibu perempuan kan enggak adzan. Lah kalau ibu enggak adzan kan nyumbang beliin token. Beliin ini. Kalau enggak ada token kan ya enggak hidup ya. Enggak pakai token ya. Bayar listrik. Nah ya, kalau nggak ada yang bayar listrik juga ini nggak bunyi kan? Nah nyumbang adzan sih tidak, tapi kan memfasilitasi yang adzan, pahalanya sama. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang memfasilitasi orang lain berbuat baik, maka pahalanya sama. Adzan ini yang ditugaskan cuma laki-laki. Lah terus bagi perempuan gimana? Lah bagi perempuan supaya dapat pahalanya adzan, memfasilitasi orang adzan. Contohnya ya tadi setiap ngaji isi rezeki, sebagian buat kas pengajian, sebagian buat kas masjid, kemudian buat bayar listrik. Kalau ini rusak ya buat betulin ini. Lah ini kan sebagian cara untuk memfasilitasi orang berbuat baik. Maka yang di sini nih yang mewakafkan tanah untuk masjid ini walaupun mungkin orangnya meninggalnya udah lama kali ya. Ini loh yang makapin tanah ini loh. Udah lama ya? Iya. Ini walaupun mungkin beliaunya udah meninggal puluhan tahun yang lalu, selama ini masjid masih ditempatin buat sholat, sebanyak orang yang sholat di sini, sebanyak orang yang ngaji di sini, ini almarhum yang mewakafkan tanah ini pahalanya terus ngalir. Walaupun dia udah gak sholat di sini, udah gak bisa. Lah saya nggak punya, kalau mau nyumbang tanah, mau punya tanah paling-paling di pot saya. Lah ya tadi kalau ngaji bawa entah 10.000, entah 20.000, masukin depan kan ada kotak ya. Nah kemudian buat bayar listrik, buat nyediain air, itu pahalanya sama. Selama listriknya masih dipakai, airnya dipakai buat wudhu, maka orang yang sedekah itu tadi dapat pahala sama seperti orang yang mendengar adzan atau yang mengumandangkan adzan karena listriknya nyala. Jadi nggak harus kalau begitu saya harus adzan. Oh, nggak perlu. Wong yang disyariatkan adzan cuma laki-laki. Lah perempuan nggak adzan tapi kan membantu sampai adanya adzan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum al-mu'adzin faqulu misla ma yaqulul mu'adzin. Kalau kita mendengar azan maka jawablah seperti kalimat azan itu kecuali yang hayya 'alas shalah. Kalau ada azan makanya semua kegiatan berhenti. Yang baca Quran aja suruh berhenti ya. Apalagi yang lagi ngedongeng. Kalau lagi ngedongeng kalau ada azan berhenti apa tetap jalan? Umpama ntar ini selesai ini kan selesai ngaji. Lah kebetulan mampir ke rumah. Di situ ada kopi, ada makanan apa, lah terus ngedongeng aja. Kira-kira ada kalau ada adzan berhenti apa lanjut? Kalau langsung, ceritanya putus. Iya, ntar ceritanya hilang lagi ya, nggak nyambung ya. Iya. Wong yang baca Quran aja suruh berhenti, yang ngaji suruh berhenti. Gunanya untuk menjawab adzan. Allahu Akbar jawabnya ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ya jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Terus pokoknya sama kecuali yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Cuma yo masalahnya ya itu yo, kalau lagi ngedongeng yo lanjut, lagi nonton TV yo lanjut.
Lah iya itu masalahnya, ceramahnya harusnya berhenti. Membaca Quran aja suruh berhenti kok. Berhenti. Baca Quran aja suruh berhenti. Lah cuman repotnya ini kan setiap gang ada masjid, ada musola, semuanya ada. Lah yang dijawab yang mana? Iya, umpama ibu di sini kan rumahnya gang 5. Al-Hidayah adzan belum selesai. Begitu selesai gang berapa ini? Gang 6 ada yang adzan. Sono selesai gang belakang gang 4 adzan. Lah terus apa dijawabi semua? Kalau dijawabi semua nggak kelar-kelar. Yang dijawab adalah suara yang terdekat. Umpama terus dari masjid Islamik, kedengeran nggak Islamik dari sini? Kedengeran. Jarang-jarang ya, agak jauh ya. Jauh ya. Umpama kedengeran kan dia menaranya tinggi ya. Dijawabi cukup yang terdekat. Lah kalau jawabi semua ya kapan kelarnya? Nggak kelar-kelar. Jauh dekat, terus habis selesai kan baru mulai sholatnya ikut yang jauh. Kalau sudah masuk waktu sih sholatnya sah-sah saja. Ya walaupun dari mana kayak suara azan. Lah jawabi azan itu memang dari suara yang terdekat. Tapi kalau sudah terlanjur sholat, ya wis. Lah kalau waktunya longgar, nggak kemana-mana, mbok yo ditunggu sebentar. Kecuali kalau memang mau keluar rumah, urusan penting, ini buru-buru, apalagi rombongan udah nunggu. Lah iya ya wis lah, buru-buru lah. Menjawab azan itu suara yang terdekat. Kalau yang jauh suaranya baru kebawa angin, datang hilang. Datang hilang. Yo wis gak perlu. Yang perlu dijawab yang terdekat. Nah, kalau sholatnya yang penting masuk waktu. Lah kalau Jumat, ibu sholat duhur adzan pertama apa kedua? Selesai sholat Jumat. Nah kalau memang waktu longgar, yo nggak mau sholat jam berapa, yo monggo lah ya. Tetapi seandainya mau buru-buru, mau jemput anak sekolah atau apa, maka sholatnya tunggu adzan yang kedua. Karena azan pertama itu boleh dilakukan walaupun belum masuk waktu Jumat. Seandainya jam 11 sudah azan, boleh. Itu azan pertama. Tapi azan kedua itu yang sebagai memang penanda waktu sholat Jumatnya atau zuhur bagi ibu-ibu yang di rumah. Nah, kecuali kalau yang azannya satu. Kan ada yang masjid itu Jumatnya azannya cuma sekali. Kalau di sini kan 2 kali ya. 2 kali. Kalau di Jakarta memang rata-rata 2 kali, walaupun banyak yang sekali juga banyak. Lah kalau cuma azan sekali, ya sekali itu sebagai penanda waktu sholat. Tapi kalau yang azan 2 kali, yang diikuti adalah azan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan.